diangkatkan dari kelompok 6 yang berjudul Ayat dan Hadis-Hadis Produksi dan Konsumsi. Dan saya sendiri Abdul Aziz dengan yang belakang Imania. Misalnya ada berapa? Dengan sekian kami akan menyampaikan materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian produksi yaitu memiliki arti sebagai bentuk usaha keras. Dalam mengembangkan faktor-faktor sumber produksi, yang diperbolehkan secara umum produksi adalah penciptaan guna utility, yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia karena ia membutuhkan berbagai konsumsi, tidak membutuhkan pertahanan hidupnya. Selanjutnya ada konsep produksi dalam hadis Nabi, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la an ya'dahu ahadimu fayabi'u ala dhahiri fayadiqu bihi wa yasbi'u bihi minan nas khailahu minan na ayakhruju la aqdama dzalika fa annal badala uliya fadlu min yadil sasmu ba'dahu minal yaqulu Rasul Muslim, yang artinya dari hadis di atas, yang artinya dari Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendak seorang mencari kayu bakar pagi-pagi sekali dan bersedekah dengannya, menjaga diri, tidak meminta-minta. Manusia lebih baik daripada meminta kepada seorang baik diberi ataupun tidak. Selanjutnya hadis tersebut menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan aktivitas ekonomi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, dorongan untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi sekali. Dan yang kedua, dorongan untuk bekerja dan produksi. Dan yang ketiga, dorongan untuk melakukan distribusi. Yang keempat, dorongan untuk hidup kesatriaan dengan tidak berminta-minta. Dan yang terakhir adalah dorongan untuk bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan produksi. Tujuan produksi adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan individu self-interest dan kesejahteraan kolektif social interest. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya dapat mencukupi dirinya sendiri, tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Hasil yang dimakan oleh dirinya sendiri dan keluarganya oleh Allah dihitung sebagai sedekah, sekalipun itu sebagai kewajiban. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terdapat adanya A. Sumber daya alam. Abu Daud adalah sumber daya alam yang disediakan untuk manusia begitu kaya. Jika dikembangkan dengan pengetahuan dan teknologi yang baik, maka kekayaan tidak terbatas. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Dalam Islam, tenaga kerja tidak boleh lepas dari moral atau etika. Seorang mukmin harus kuat baik secara fisik maupun mental, sehingga perilakunya tidak merugikan orang lain. Adapun hak tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi adalah mendapatkan upah. Yang ketiga, ada modal. Modal dalam literatur fikih disebut ra'sul mal, yang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Selanjutnya ada organisasi. Keberadaan pimpinan dalam suatu organisasi adalah suatu keharusan dalam Islam. Dalam konteks manajemen sebuah perusahaan, seorang manajer bertugas bukan hanya menyusun strategi yang diarahkan pada pencapaian profit yang bersifat material, tetapi juga spiritual. Selanjutnya ada prinsip produksi. Pertama, ada berproduksi dalam lingkungan halal. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi dan dikonsumsi. Oleh sebab itu, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang haram. Selanjutnya yang kedua ada menjaga sumber produksi.
Kewajiban setiap muslim adalah memelihara lingkungan termasuk sumber-sumber produksi dan tidak boleh berlebihan dalam mempergunakannya. Yang ketiga, tidak menzalimi. Islam mengharamkan penimbunan dan monopoli, riba, serta eksploitasi ekonomi terhadap bawahan ataupun perempuan karena hal tersebut dapat menimbulkan inflasi dan menzalimi yang lain. Baik, saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang berikutnya, yaitu pengertian konsumsi. Nah, konsumsi merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia karena ia membutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan hidupnya. Nah, konsumsi dalam Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan juga hadis juga membicarakan mengenai konsumsi dalam Islam. Salah satunya yaitu sebagai berikut. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatukum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari konsumsi, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, prinsip konsumsi dalam Islam ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum Islam. Yang kedua ada prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan juga tidak menjijikan sehingga tidak merusak selera. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini yang mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum secara tidak berlebihan. Yang terakhir ada prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada konsep maslahat dalam perilaku konsumen ekonomi Islam. Nah, maslahat, manfaat, dan berkah, menurut Imam Habibi, maslahat adalah sifat atau kemampuan barang atau jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dari kehidupan manusia. Nah, elemen tersebut yaitu kehidupan atau jiwa atau al-nafs, properti atau harta benda, al-mal, keyakinan, al-din, intelektual, al-go, dan keluarga atau keturunan, al-aql, dan keluarga atau keturunan, al-nasl. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu ada tujuan konsumsi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas ini, tujuan konsumsi ada beberapa, yaitu salah satunya yang pertama ada untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua untuk mewujudkan kerjasama antara anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial, yang ketiga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi. Yang keempat ada untuk minimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah bagi masyarakat, dan yang terakhir agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi atau miskin. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.